Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Di depan orang terlihat baik, namun suka maksiat saat sendiri. Ini yang terjadi saat meninggal nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan berpura-pura baik di depan orang banyak, namun di belakangnya melakukan banyak kemaksiatan. Ketahui, sesuatu yang sangat berat dan mengerikan ini yang akan terjadi saat meninggal nanti. Diambil dari kisah ulama sufi yang terkemuka di Marwah, yang mempunyai teman baik jika di depan teman-temannya, ketika di belakang suka melakukan kemaksiatan. Yahdan, seorang ulama sufi terkemuka di Marwah, Basroh, berteman dengan seorang ahli ibadah yang baru tobat dari maksiat. Dia rajin sholat malam dan selalu berpuasa Senin Kamis. Pada suatu ketika, Mansyur bin Ammar, nama ulama itu, putus kontak dari temannya. Khalayak mengabarkan jika dia sedang sakit. Masyhur pun pergi ke rumah si Fulan untuk menjenguknya. Anak perempuannya lantas menemui Mansyur, dan dia pun mengantar Mansyur menemui ayahnya. Si sakit ternyata tidur di ranjang di tengah rumah. Mukanya menghitam, matanya berlinang air mata, dan bibirnya bengkak. Masyhur lantas berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah berkata, La ilaha illallah." Dia pun membuka matanya dan menatap mata Masyhur dengan tajam lalu tak sadarkan diri. Masyhur mengulanginya hingga 3 kali. Pada bisikan ketiga, temannya itu bangun. Dia berkata kepada Masyhur, "Wahai Masyhur, aku telah terhalang dari kalimat itu. Lidahku keluh, tidak mampu mengucapkannya." Masyhur lantas bergumam, La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wahai saudaraku, di manakah sholat, puasa, dan tahajudmu? Temannya pun membuat pengakuan. Dia bertobat bukan untuk Allah. Tobatnya hanya palsu. Semua ibadah itu dilakukannya hanya untuk dihormati orang. Ibadahnya menghilang saat sedang menyepi sendiri. Bila aku menyepi seorang diri, aku masuk ke dalam rumah dan menutup korden. Aku minum khamr dan menentang Allah dengan maksiat-maksiatan, kata temannya Mansyur. Saat dia ditimpa penyakit hingga hampir wafat, dia lantas menyuruh anak perempuannya untuk mengambilkan mushaf. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, demi Allah yang menurunkan Al-Quran yang agung dengan kebenaran, mohon sembuhkanlah aku. Aku berjanji tidak akan melakukan dosa untuk selamanya," kata dia, seperti dituturkan Masyhur. Allah pun mengabulkan doanya. Dia sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, dia kembali sering melakukan maksiat. Uangnya dihamburkan di jalan haram. Dia terlena dalam kesenangan dunia hingga beberapa lama. Sampai suatu hari, dia kembali diserang penyakit. Kondisi badannya terus memburuk hingga sekarat. Si Fulan ini kemudian memerintahkan keluarganya untuk membawakan mushaf. Lantas dia pun mulai membaca Al-Quran. Lalu aku pegang mushaf itu seraya berdoa, "Ya Allah, yang telah menurunkan kitabmu yang mulia, mohon sembuhkanlah aku dari penyakit ini." Allah masih mendengar doa Fulan. Penyakitnya kembali disembuhkan. Nyatanya, si Fulan kembali terjebak ke jurang dosa. Seperti biasa, dia kembali meminta keluarga mengambil mushaf. Hanya matanya kali ini sudah tidak bisa membaca. Dia kemudian bercerita kepada Masyhur. Saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan, tiba-tiba terdengar suara seperti orang memanggil, "Engkau bertobat tak kala engkau sakit,
dan kembali ke perbuatan dosa saat engkau sembuh. Betapa banyak Dia menyelamatkanmu dari kesusahan, dan betapa banyak Dia menyikap musibah saat engkau diuji. Tidaklah engkau takut kematian mendatangimu saat engkau bergumul dengan dosa yang engkau mainkan. Usai mendengar kisah si fulan, Masyhur pun keluar dari rumahnya sambil berderai air mata. Belum sampai Masyhur tiba di depan rumah, sampailah berita bahwa si fulan telah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.